langsung. Oke, baik. Semoga kita semuanya sehat karena Pontianak sedang zona merah sekarang, dan semoga saudara kita sedang sakit juga cepat disembuhkan dan kita juga dijaga dari penyakit ini ya. Oke. Silakan lanjut Pak Iwan membuat brosur dan pelayanan prima. Kemudian yang pertama adalah tahapan membuat brosur ya. Jadi pada bagian ini karena kami dengan Pak Iman yang akan menguji 2 kelas, jadi biar ini saya bawakan aja dengan ini biar agak lebih cepat, dan saya yakin insya Allah kalian semua sudah mempelajarinya ya. Tahapan buat brosur. Jadi yang pertama adalah tentukan target pasar. Jadi saudara itu target pasarnya apa? Mau laki, mau perempuan, orang tua, dewasa, ya, anak-anak, remaja atau apa? Tentukan target pasarnya. Yang penting juga dengan tingkat pendapatan juga areanya mungkin ya. Silahkan. Kemudian yang kedua, kenali target pasar. Tentu masa-masa target pasar memiliki ciri-ciri berbeda ya. Ciri-ciri berbeda apa yang menarik buat mereka. Untuk orang tua mungkin hal-hal yang menarik berbeda dengan hal yang orang yang dewasa, dan juga mungkin untuk remaja ya. Nah ini dia. Jadi kalian harus kalian kenali pasar kalian selama di sana ya, nanti di dalam produk kalian. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah siapkan informasi produk ya. Sebentar. Suaranya mute, Pak. Maaf ada gangguan sedikit tadi. Yang ketiga adalah siapkan informasi produk. Ya, jadi produk apapun tentang produk kalian, misalnya nama produk, ya, varian produk, mungkin apapun tentang produk itu kalian bisa berikan informasinya, ya. Oke, tentu yang sesingkat-singkatnya, tapi yang semenarik-menarik mungkin gitu. Ya, orang paling malas lihat produk itu penuh dengan tulisan, penuh dengan gambar ya. Siapkan gambar produk, nah, bikin foto, siapkan foto produk. Jadi kadang-kadang kalau kalian produk kuliner ada namanya fotografi kuliner ya, ada cara-caranya. Kalian bisa googling mungkin gimana caranya. Seperti misalnya minuman dingin itu ada sebuah yang saya tahu dia bagaimana gelas itu bagaimana dilempar pakai batu es yang kecil, kemudian pas dia muncrat, nah itu di foto seperti itu kira-kira. Dan juga kue-kue misalnya, ada yang cerita tentang saya kalau misalnya mau jualan nastar supaya menarik, itu dikasih putih telur dulu terus dipanggang sebentar, jadi setelah berkilau itu menarik, kemudian di foto. Itu teknik-teknik food fotografi katanya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah format brosur. Formatnya mau kayak gimana? Mau A4 kah, atau setengah A4, atau sepertiga folio, atau gimana? Jadi itu bikinnya format. Tapi untuk amannya biasanya orang tuh bikin format tuh A4, kemudian bisa diperkecil menjadi setengah dari A4. Nah ini untuk tahapan-tahapannya. Jadi kalian harus tentukan target pasar, kenali target pasar, siapkan informasi produk, kemudian siapkan gambar produk, dan tentukan format brosur. Dan tolong ini jangan sembarangan, apalagi bikin gambar itu jangan sembarangan ya. Oke, lanjut Pak Iman.
yang kita isi dan informasi dalam brosur ya. Dalam brosur itu isinya apa saja sih yang perlu kita buat. Jadi yang pertama adalah slogan menarik. Misalnya kalian tuh ada pisang coklat misalnya. Nah, kalian bisa buat misalnya rasakan sensasinya. Nah, seperti itu dia. Itu slogan ya. Rasakan sensasi coklat asli seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian bikin yang jargon yang kira-kira gampang diingat orang ya, gampang diingat orang. Tapi jangan terlalu panjang, kalau bisa sih hanya cukup 4 atau 5 kata saja ya. Oke. Yang kemudian logo dan nama usaha ya. Jadi kalian harus bikin logo nama usahanya apa. Saya ingat dari kalian itu ada buat bakso tumpang. Nah, mungkin logonya seperti tumpang gitu baksonya ya. Kemudian nama usahanya apa. Jadi kita harus nama usaha itu tidak usah panjang-panjang, paling banyak 2 kata atau 3 kata maksimal. Ya, itu nama usaha biar orang juga mudah mengingat dari nama usaha kita aja harus ada tertera seperti itu. Nah, apa yang informasi yang ketiga di brosur adalah informasi produk. Ya, informasi produk tadi kan baru disiapkan ya. Nah, sekarang tempelkan atau tuliskan informasi itu. Nah, nama produknya dengan varian-variannya. Misalnya pisang goreng ya, pisang goreng ada nanti toppingnya ada coklat, ada cendol, ya toppingnya macam-macam lagi nanti gitu. Ada tapai, ada macam-macam ya. Nah, itu. Jadi sekarang ini orang kan berkreasi ya, berkreasi sedemikian rupa sehingga melakukan diferensiasi produk ya. Produknya itu saja sebenarnya, tapi bagaimana lebih menarik, bagaimana lebih atraktif ya, itu dia. Gambar produk. Tadi saya sudah katakan bagaimana membuat gambar produk yang baik. Malah sekarang ada profesi nih Pak Iman, saya tahu orang itu memang mendalami food fotografi Pak Iman. Sampai di latar belakangnya dia siapkan semuanya, fotonya, tempatnya, dan dia bisa dipanggil. Ya, ini dia. Ini saya salut. Jadi ini sebuah wirausaha yang baru sebenarnya untuk mereka. Ya, dan mereka tahu teknik-teknik. Mereka bagi orang-orang kita kan tidak terus-menerus bikin foto produk kan, tapi jadi mungkin kita lebih enak daripada coba-coba salah segala macam itu menghabiskan biaya, waktu, tenaga, pikiran ya, dan mungkin kesal juga tidak jadi bisa manggil dia saja gitu loh. Ya, kemudian yang berikutnya ada manfaat dan keunggulan produk. Cari manfaat ya, cari manfaat. Contohnya misalnya kalian mau bikin produk pisang gitu, pisang gerodeng. Cari berbagai manfaat yang tentang pisang. Ya, tentang pisang itu. Keunggulannya apa? Dari rasa, dari bentuk, dari warna, ya. Kamu cari itu keunggulannya apa di situ. Ya, taruh di situ. Tapi tolong sekali lagi sesingkat-singkatnya. Orang tidak suka lihat brosur itu penuh benar gitu loh ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kalian mau membuat penawaran khusus itu lebih baik. Misalnya pesan 10 gratis 1 misalnya. Ya, atau pesan 10 diskon 10% misalnya. Atau pesan 10 bisa diantar gratis misalnya. Nah, ini penawaran khusus. Nah, kemudian testimoni pelanggan, orang-orang yang sudah membeli kalian minimal 2 kali. Nah, kalian minta testimoni, ngobrol-ngobrol kenapa? Atau kalian bisa siapkan testimoninya dari berdasarkan rangkuman dari komentar pelanggan. Kita minta pelanggan tentu yang mungkin suaranya bagus, mungkin orangnya penampilannya bagus, bersih gitu ya. Nah, kita bikin testimoni di situ. Kalau bisa dengan testimoni video sekalian kita buat, sehingga itu bisa masuk Instagram atau YouTube kita atau Facebook kita ya, testimoni pelanggan ini. Ya, nah, kita buat narasinya, bahwa ini sangat sehat, sudahlah enak, sehat, murah lagi ya, dan pelayanannya bagus, pelayanan cepat. Nah, seperti itu lah poin-poinnya. Buat poin-poinnya yang bisa dia ucapkan. Kemudian yang berikutnya adalah informasi kontak. Nah, kalau dia mau pesan, dia harus menghubungi siapa? Dia harus mengkontak siapa? Informasi kontak ini harus lengkap. Ada nomor WA, ya kalau bisa pada akhirnya jangan WA bisnis sama dengan nomor bisnis sama dengan nomor pribadi ya, itu agak rumit ya. Nah, informasi kontak ini harus kita berikan. Informasi kontak bukan hanya nomor WA,
juga, tapi juga nah, alamat Instagram atau Facebook kalau dia mau mengontak kita termasuk email kita ya, ini masih kontak. Kemudian yang berikutnya adalah cantumkan dorongan bertindak. Dorongan bertindak itu supaya orang cepat membeli. Ayo jangan sampai kehabisan misalnya. Nah, ayo segera gitu atau apa gitu ya. Kamu bisa contohkan informasi kontak. Banyak sekali contoh-contoh brosur yang bisa kamu lihat di internet ya, di internet. Nah ini brosur ini juga sangat menentukan. Brosur ini kan juga bisa kamu perbesar sehingga menjadi baliho, bisa menjadi poster, tempel di sana gitu loh ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada rancang tata letak menarik. Nah, bikin tata letak yang menarik lah. Ya yang paling atas itu apa? Misalnya logo dengan nama usaha. Terus ada foto, ya foto produk, nah, baru gambar produk. Nah, terus manfaat atau keunggulan produk. Nah itu baru terakhir ada biasanya informasi kontak itu terakhir. Nah tapi tidak harus mengikuti apa yang saya katakan. Nah, kalau kamu balik-balik kemudian itu menarik, kamu cari-cari mau berekspresi sendiri ya, enggak apa-apa, silakan saja. Gitu ya. Rancang tata letak menarik ini sangat penting ya. Nah, dan sekarang juga ada orang-orang yang mendalami desain grafis. Kalau tadi itu kan kita bicara tentang orang yang punya usaha food fotografi ya, dia punya kamera yang bagus, punya udahnya latar belakang, lampu dan segala macamnya, dia siap gitu loh, dia siap. Nah, kemudian juga ada sekarang orang-orang yang memang mendalami desain grafis, bagaimana untuk membuat baliho, brosur dan segala macamnya. Nah, kita juga bisa minta tolong dia, tentu dengan semua informasinya sudah kita lengkap. Jangan kita nanti dia tanya, kita cari-cari lagi mana ada gambarnya enggak, mana logonya, mana nama usahanya, ya, mana slogannya misalnya gitu. Nah, malah dia malah bisa memberi saran ya. Nah, ini desain grafis ini malah bisa menjadi konsultan usaha sebenarnya ya. Dari narasi-narasi ini, apalagi kalau misalnya yang desain grafis ini memang memiliki kemampuan linguistik, kemampuan bahasa yang baik ya. Nah, ini untuk kira-kira untuk yang masalah isi dan informasi dalam brosur. Jadi sekarang mulai kalau saudara siapkan informasi brosur ini, dan saya minta tugas kalian adalah yang harus kalian serahkan hari Minggu ini, tolong buat brosur kalian dan kirim ke Google Classroom paling lambat hari Minggu jam 9 malam ya. Sekali lagi, paling lambat hari Minggu jam 9 malam. Tolong dibuatkan brosur dari produk-produk kalian yang melengkapi ini semua. Kalian bisa ambil contoh-contoh yang mirip. Misalnya kalian kuliner, cari brosur kuliner. Kalau misalnya jasa, kemarin itu ada teman kalian yang untuk bumi perkemahan. Nah, coba cari bumi perkemahan, brosurnya kayak gimana. Coba cari segala macam itu. Ya, kalau bisa ya foto produk kalian lah kalau bisa ya. Nah, kalau memang masih berat untuk bayar orang ya, coba kalian sendiri cari. Makanya waktunya kasih agak panjang sampai hari Minggu. Oh, baik, itu tugasnya. Ukurannya A4 ya, ukurannya A4. Silakan dikirim ke Google Classroom nanti. Ya, oke, silakan lanjut Pak Iman. Nah, ini ada beberapa jenis brosur ya, jenis brosur. Nah, ini terus terang materi saya ini sudah agak ketinggalan ya. Dalam arti begini, sekarang brosur itu kan alat promosi. Saya lebih enak bicaranya bukan brosur ya, tapi alat promosi sekarang. Ada alat promosi yang konvensional. Ya kayak ginilah yang sedang kita diskusikan. Ada juga alat promosi digital sekarang ini. Nah, tapi juga brosur yang kalian buat bisa walaupun bisa dicetak menjadi konvensional, tapi juga bisa kita broadcast secara digital. Brosur-brosur itulah yang kita bisa kerjakan. Yang brosur yang pertama adalah dalam bentuk baliho ya. Baliho itu kalian tahu itu kan besar. Nah, sekarang ini yang digital sudah ada lagi Videotron. Nah, baliho itu ditaruh di video itu nggak usah dipampang lagi pakai kain, pakai segala macam itu. Tapi walaupun masih ada juga yang kayak begitu, nggak apa-apa juga gitu loh ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kedua adalah leaflet ya. Leaflet ini poster ini agak lebih kecil dari baliho ya, agak lebih kecil dari baliho. Mungkin sekitar 4 kali A4 lah ya, 4 kali A4 itu tuh poster ya, itu poster. Besar, tempel, itu juga ditempel ya. Nah, ini betul-betul konvensional ya kalau poster nih ya. Konvensional. Kalau baliho itu bisa ada digitalnya, sudah ada yang namanya Videotron. Nah, lebih besar, kemudian yang
Ketiga ada leaflet. Leaflet ini agak lebih kecil. Agak lebih kecil, biasanya dilipat 2. Ya, biasa dilipat 2, A4 dilipat 2. Nah, ini adalah leaflet. Jadi di situ seolah-olah ada 4 halaman informasi. Ini agak lebih lengkap daripada sekedar baliho atau poster. Nah, yang berikutnya adalah brosur. Brosurnya lebih kecil lagi, ya kayak tadi 1 halaman A4, 1 halaman saja dia. Brosur itu biasanya hanya 1 halaman. Kayak poster juga 1 halaman, baliho 1 halaman. Kalau leafletnya agak lebih banyak, bisa dilipat 2 misalnya seperti itu ya. Nah, dilipat 2. Nah, ini menjadi brosur. Ya, lebih kecil dalam arti lebih kecil informasinya ya, hanya 1 halaman. Kemudian yang berikutnya adalah buklet. Buklet ini namanya buklet, book itu seperti buku. Jadi alat promosi ini sekali lagi saya rubah menjadi alat promosi ini menjadi semacam buku. Bukunya pun tidak besar, kecil saja. Malah seperti A4 dibagi 4 begitu ya, dibagi 4 begitu, kecil bisa dibagikan, isinya pun tidak banyak ya, tidak banyak, paling kalau misalnya A4 dibagi 4 ya 4 lembar berarti 8 halaman misalnya itu ya, walaupun nah inilah satu halaman itu, 1 halaman A4 bisa jadi buklet, bisa jadi poster, bisa jadi leaflet ya, bisa jadi buklet, bisa jadi leaflet, bisa jadi brosur ya, tergantung seperti itu nanti. Nah, ini buklet ini kalau misalnya produk itu cukup banyak ya, dan apalagi gambarnya bisa lebih menarik. Biasanya buklet ini dibelikan ya, pertama mungkin kita bisa kasihkan posting baliho, poster atau brosur dulu. Setelah dia tertarik, mungkin informasi agak lebih dalam ya leaflet. Ya, lebih dalam lagi ya buklet. Nah, itu dia, ya buklet. Nah, kemudian ini yang folder. Folder ini seperti map ya. Map itu ada kantongnya. Di kantong itu ada isinya brosur, leaflet dengan buklet. Nah, ini dia. Ini namanya folder. Jadi di situ lengkap. Di situ ada di folder itu ada brosur, ada leaflet, ada buklet. Ya, alat-alat promosinya. Kalau baliho poster ya tak masuk lah ya di situ. Nah, itu yang untuk folder. Nah, ini informasi yang lebih dalam lagi, udah memang khusus, apalagi misalnya kita mentarget atau memprospek kantor tertentu atau orang tertentu yang memang memerlukan bidangnya itu. Jadi kalau misalnya baliho ini siapa saja bisa lihat, yang perlu, enggak perlu, yang tertarik, enggak tertarik. Sama tuh baliho, poster, brosur itu makanya sering dibuang gitu loh ya. Sering dibuang kalau udah dibagi gitu loh. Karena mereka informasi itu tidak ada gunanya buat mereka. Ya, tapi kalau buklet itu kemudian folder itu biasanya itu diberikan kepada orang-orang yang memang sudah cukup tertarik ya kan. Nah, atau memang kita target supaya mereka tertarik gitu loh. Memang mereka di bidang itu ya. Nah, ini dia. Ini untuk yang konvensional, untuk yang digital ya saya kira semuanya ini poster atau mungkin leaflet, buklet, brosur ini bisa dibuat digitalnya semua. Baliho juga bisa dibuat digitalnya semua, dalam arti kita bisa kirim ke orang-orang tertentu ya, supaya mereka lebih paham ya. Nah, karena buku kan e-book aja ada, namanya bisa juga e-booklet ya, e-brosur, e-leaflet kan bisa seperti itu juga ya. Kalau folder agak sulit karena gabungan dari ini semua. Ini murni konvensional biasanya, poster dengan folder biasanya murni konvensional ya. Nah, tapi enggak tahulah kita ke depannya nanti mungkin ada aplikasi-aplikasi yang justru bisa membuat semacam folder untuk alat promosi. Oke, kita lanjut Pak Iman. Oke, kita masuk kepada materi besar yang kedua, yaitu pelayanan prima. Saudara sekalian, kita punya produk yang baik, tempat yang bagus, ya. Tapi kalau tidak punya pelayanan prima, orang nggak akan datang. Itu intinya. Sekarang bagaimana orang punya persepsi yang baik. Jadi kalau kalian misalnya masuk ke sebuah toko, ada yang bukakan pintu, ada yang mengucapkan salam, misalnya selamat pagi Pak, selamat siang Pak, atau kita mungkin ada yang pakai jilbab, assalamualaikum Ibu, assalamualaikum Kakak, nah, masuk, ada yang bisa kita bantu, mau lihat-lihat aja, oh silakan Kakak, lihat-lihat saja enggak apa-apa, nanti kalau tertarik tolong ini bisa hubungin kami. Nah itu bentuk-bentuk dari pelayanan prima. Kita keluar pun kadang-kadang mereka sudah memberikan salam juga. Terima kasih sudah datang Kakak, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir tempat kami. Mudah-mudahan nanti datang lagi ya. Nah, itu menjadi kesan
Ya, kadang-kadang coba lihat, kadang-kadang ada juga di kantor-kantor atau di toko atau mungkin di mall, ya coba lihat orang yang ngecek ini, yang ngecek apa? Ngecek pakai apa? Termogan itu, termogan ya namanya Pak Iman ya, yang suhu itu, ya dia diam saja langsung cek nyebut ini, nggak ada nyala salam, nggak ada sapa. Rasa orang mungkin persaingan di Pontianak mungkin belum terlalu hebat ya, tapi kalau ini ya harus gitu loh ya. Nah, seperti kalau di bank-bank itu orang nasabah keluar masuk itu dipandu dengan satpamnya. Dari satpam saja mereka sudah menilai gitu loh ya. Oke, baik, yang pertama adalah tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa ini adalah bagian dari hidup kita ya. Walaupun kita bekerja dengan orang pun harus ada pelayanan prima, apalagi barang ini punya kita sendiri. Ya, nah ini dia. Ini ada tanggung jawab. Ini bagian dari kita, dari sinilah hidup kita, dari sinilah rezeki Allah kasih kita rezeki lewat di sini. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih berkembang lebih baik, lebih besar. Nah, ini bicara soal tanggung jawab. Ya, kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, kita bertanggung jawab pada usaha kita, dan kita bertanggung jawab pada kepuasan pelanggan. Nah, ini dia. Ya, kalian bisa baca lagi nanti ini saya ya. Bisa lihat videonya lagi ya nanti. Yang kedua adalah sikap. Ya, sikap. Ya, ini juga harus bisa memberikan orang, mungkin kita tidak bicara apapun, tapi dari sikap kita orang sudah bisa menilai. Ya, nah, sikap kita. Misalnya orang pelanggan datang, kita sibuk dengan HP atau kita sibuk bergurau dengan teman, orang males gitu loh. Ya lihatnya. Artinya gini, jangankan orang lain, kamu saja misalnya ke sebuah toko, ke sebuah tempat, mau bertanya tentang sesuatu, ya meminta informasi tentang sesuatu, tapi sikapnya sibuk dengan HP, ngobrol dengan kawan, tidak dipedulikan atau dibilang ntar lo sibuk ini, ya nggak bisa gitu. Saya dengan Pak Iman sebagai dosen pun harus memberikan pelayanan prima. Nah, lihat pakaian kami, kesiapan kami dan segala macam ini, yang materi-materi kami memberikan pelayanan prima gitu loh. Ya ini dia. Nah kemudian yang berikutnya penampilan. Nah, tolong kalau misalnya kalian ingin memberikan pelayanan prima, ya buatlah penampilan yang menarik, yang bersih, yang rapi, ya. Nah, jangan misalnya langsung enggak cuci muka, enggak sikat gigi segala macam ini, langsung berikan pelayanan, begitu senyum ada cabenya gitu loh kan, ya Pak Iman ya, ada sayurnya di gigi gitu loh kan. Ya, nah ini dia. Ini kita jangan sampai memberikan penampilan yang buruk, karena kita belum bicara satu patah kata pun orang sudah menilai sikap penampilan kita. Ya, nah ini betul-betul bicara ya, sikap dengan penampilan kita ini bicara. Ya, bersih, rapi, bagus ya. Ini dia. Jadi bayangkan Pak Iman waktu itu ada seorang memprospek saya. Ya, dia sangat rapi, ya pakainya bersih, pakainya polos saja sebenarnya, dan harum tapi tidak menyengat ya. Saya paling benci bau itu menyengat gitu ya. Nah, kemudian dia bicara pun bau mulutnya pun bagus gitu. Mungkin dia makan permen sebelum itu, dia betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya memberikan pelayanan. Itu dia. Ya, ini dia. Yang berikutnya adalah positif. Nah, kalian harus berpikir positif kepada pelanggan. Mau dia beli, mau dia enggak, atau dia hanya mau nanya, atau hanya mau dia lihat-lihat, itu bukan masalah. Pokoknya kita harus positif. Jangan bicara yang negatif. Nah, masalahnya adalah sikap-sikap positif ini, sikap-sikap ini akan mencerminkan dia ini positif atau tidak dari sorot mata kita, dari senyum kita, dari wajah kita, dari gesture. Gesture itu apa ya? Gesture itu apa ya? Bahasa tubuh ya, bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita, orang tuh tahu kita ini positif atau tidak gitu loh. Ya, di sorot mata kita, orang nengok-nengok aja, enggak beli, enggak apa. Itu bukan masalah kita. Suatu ketika hanya dia lihat, nanti insya Allah dia akan datang lagi. Oh, di sana bagus orangnya positif. Oh, terima kasih Pak sudah datang. Dapat Pak? Oh, belum dapat. Oh, enggak apa-apa Pak. Mudah-mudahan lain kali bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan kami bisa menyediakan kebutuhan Bapak atau Ibu atau kakak atau adik. Kan bisa seperti itu. Selalu positif ya. Jangan yang bikin aneh-aneh gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian. Nah, perhatian ketika seseorang itu misalnya
sedang bingung, ya ini milih apa ya? Kamu misalnya kalian punya kuliner ya, misalnya saudara kalian di sini ini ada namanya kemarin itu kuliner bakso ya, bakso tumpang misalnya. Misalnya pelanggan baru datang, dia bingung mau milih apa. Kamu bisa dari gesturnya, bahasa tubuhnya, kita bisa lihat dia lagi bingung kan, misalnya apa ya? Kalian bisa rekomendasikan, Pak, kalau boleh Kak, kalau boleh kami rekomendasikan yang paling banyak dipesan tuh yang ini, misalnya gitu. Yang ini atau Bapak bisa yang ini rasanya kayak gini. Sampai dijelaskan seperti itu perhatian. Nah, yang kedua, misalnya dia membawa anak kecil, itu kasih anak-anaknya perhatian ya, misalnya seperti itu, ya. Adik cantiknya seperti itu ya. Adik lucu, seperti itu ya, seperti hal itu. Tapi jangan orang tua kamu bilang, lucu, marah dia, Pak ya, Sulaiman ya, betul ya Sulaiman. Kalau orang datang ke tempat kamu, ada bapak-bapak, bapak lucu gitu kan, marah nggak dia ke Sulaiman? Ya, nah, ini dia man. Ya, nah seperti itulah kira-kira. Jadi harus memberikan perhatian. Ya perhatian. Kira-kira ada misalnya ada barang yang jatuh, kalian segera ambil. Ini Pak, silahkan atau apa. Ada bisa saya bantu lagi Pak. Itu namanya perhatian. Ya, apalagi ada orang-orang berkebutuhan khusus, misalnya dia datang dengan kursi roda, langsung kalian ambil alih, ya. Bisa saya bantu Pak, biar saya ini bantu dorong, mau duduk di mana nanti, bantu di situ, silakan Pak nanti. Nah seperti itu deh kira-kira. Atau mungkin kayak saya, ya kayak saya ini mata saya ini kan rusak ya, kemampuan melihat saya sangat sangat terbatas. Ya jadi kalau misalnya mau dilihat seperti itu, ya berarti orang kan bisa langsung tahu bahwa seseorang tuh kekurangan gitu ya. Nah, silahkan Pak, di sini saya bantu ya. Kalau misalnya kamu Sulaiman yang menjadi punya usahanya, saya datang, kamu langsung gandeng lengan saya. Maaf Pak, saya bantu di sini Pak. Hati-hati ada tangga, misalnya gitu kan. Nah ini tangga naik Pak, gitu ya. Nah ini sungai Pak, jangan terjun. Nah, jangan kok ngomong gitu man. Ya marah saya man ya. Nah, kalau saya mau cari ikan paus di sungai kan. Nah itu dia. Ya, nah, kemudian yang berikutnya adalah tindakan. Nah, tindakan-tindakan kita itu mencerminkan sikap ini semuanya berkolerasi ya, berhubungan semua ya. Dari tindakan kita pun kita bisa melihat. Dari seorang pelanggan yang datang kita langsung berdiri, langsung menyapa, menyambut, itu tindakan ya. Walaupun kita tidak bicara sepatah kata pun, tapi orang akan menilai semua dari apa perhatian kita, sikap, penampilan, tindakan ya ini dia. Nah ini tindakan kalian nih harus betul-betul mencerminkan perhatian ya, tanggung jawab, positif. Nah itu tindakan juga akan menjadi penilaian. Yang berikutnya adalah kemampuan. Nah kalian harus betul-betul mampu menjelaskan apa produk kalian. Ya. Nah, ketika saya datang ke sebuah rumah makan atau warung makan misalnya, Bapak silakan Pak mau pesan apa? Saya tanya. Saya selalu tanya, apa yang sering banyak dipesan di sini? Oh, yang ini dengan yang ini, Pak. Oke. Kenapa mereka pesan itu? Apa sih enaknya? Oh, kata mereka begini-begini, Pak. Nah, itu kemampuan kamu menguasai isi dari produk kalian. Ya. Kalau Pak Iman misalnya, beliau seorang ahli marketing di bidang properti, ya. Beliau sangat mampu menjelaskan bukan hanya tentang rumah itu, tapi juga soal lokasi, soal pendanaan, ya. Apapun orang itu beliau mampu menjelaskan. Nah, ini kemampuan ini betul-betul menguasai produknya, menguasai apapun yang kamu mau jual, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah simpati. Nah, simpati ini berhubungan juga dengan perhatian tadi. Ya, nah seperti seseorang tadi yang saya katakan bahwa tadi ada datang dengan kursi roda atau mungkin punya kebutuhan khusus, punya ada anak kecil segala macam itu, atau dia mau ke toilet, ya tentu harus sopan menunjukkannya dan segala macamnya. Ya, seperti itulah kira-kira. Misalnya ada air yang tumpah, ya langsung kalian bisa bantu dilap. Itu masalah tindakan, perhatian dengan simpati sekaligus. Ya, ini dia. Nah, sikap kalian jangan merengut-merengut, ngomel-ngomel. Oh,
bola cuma ngopi ya, numpahkan bikin repot ya. Itu kan, itu kau kena pangkong man kalau kamu ngomong kayak gitu Sulaiman ya. Nah, Sulaiman kemarin usahanya apa man? Coba. Kamu usahanya apa Sulaiman? Serabi mini, Pak. Apanya? Serabi mini, makanan. Oh, serabi mini. Serabi kah serabi? Serabi. Serabi ya. kamu nih, kamu cocok untuk belajar bahasa Jerman dengan Prancis ya. Boleh. Nah, tapi Jerman dengan Prancis sudah kalah dari Euro man ya. Nah, jadi kau rubah R-nya itu, pakai pakai R-nya Inggris ya lah, yang masuk yang atau Spanyol yang masuk semifinal nih ya. Gitu ya. Oke, mungkin itu dulu. Kira-kira dari kalian ini waktu masih 4 menit. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ariska, apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Lumayan, Pak. Lumayan cepat, jadi bisa dipercepat lagi. Ya, saya kira gitu untuk jelasnya. Kalian bisa melihat video saya lagi, dan tolong jangan hanya puas dengan materi yang dari saya. Ya, sekali lagi jangan hanya puas dengan materi yang dari saya. Cari elaborasi ya. Yang diperdalam lagi ya. Sekali lagi jangan lupa tugasnya buat brosur yang harus diserahkan pada hari Minggu jam 9. Mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah ada brosur di proposal, tolong diperbaiki lagi dan dikirim ke Google Classroom. Saya kira cukup sekian untuk kita semua. Mohon maaf karena agak terlalu cepat karena kami berdua harus menguji 2 kelas ya, tapi bukan mata kuliah kewirausahaan ya. Ini dia. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita semua sehat dan semua kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan limpahkan rezeki yang banyak dan berkah dan halal ya. Baik Pak Iman, terima kasih Pak. Saya kembalikan waktu Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dian atas kesempatan pada hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, kita akhiri kelas kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kolaborasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.